Step 1. Berita wajib. Cool Edit Pro. Berita wajib. Sounds beyond. Berita wajib. M. Ansahar SH, pria yang lahir di Sengkat 13 Mei 1973, umur 48 tahun, merupakan sosok sederhana yang memilih pensiun dini dari Korps Brimob dengan pangkat terakhir Bribka pada tahun 2019 demi satu tujuan mulia, yakni mengabdikan diri bagi masyarakat di tanah kelahiran orang tuanya di Desa Patila, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Ansahar yang telah mengabdi di kepolisian selama kurang lebih 26 tahun itu membulatkan diri untuk maju mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa setelah sanak keluarga terdekatnya silih berganti meminta dirinya untuk pulang memimpin di desa tersebut. Sebelum memutuskan pensiun dini dari kepolisian, dia tercatat sebagai anggota Satuan Brimob Polda Sulsel tahun 1993 sampai 2017, serta PS Kasubnit 2 Dalmas Polres Pangkep tahun 2017 sampai 2019. Pria yang lahir dari pasangan Dr. Andes Ambo Upek Lula dan Haja Siti Johar MS, yang juga merupakan abdi negara, turut membentuk pribadinya yang disiplin, tegas namun tetap santun dan bijaksana. Suami dari Haja Marhaya SPD MPD itu sebenarnya merupakan sosok yang sangat berprestasi semasa menjabat di kepolisian. Sebanyak 6 penghargaan diperolehnya, yakni 1. Setia Lencana GOM 9 oleh Panglima TNI Republik Indonesia, 2. Setia Lencana Kesetiaan 8 tahun oleh Kapolri, 3. Setia Lencana Kesetiaan 16 tahun oleh Kapolri, 4. Setia Lencana Karya Bakti oleh Presiden Republik Indonesia, 5. Setia Lencana Dharma Nusa oleh Presiden Republik Indonesia, 6. Setia Lencana Kesetiaan dan Pengabdian 14 tahun oleh Presiden Republik Indonesia. Sosok ayah dari 3 orang anak ini yakni Andri Aryadi Putra SE, Andri Aryani Ansahar, dan Asri Aryanti Ansahar. Juga tak segan mempertaruhkan jiwa dan raganya demi pengabdiannya untuk bangsa ini. Tercatat 4 penugasan di peristiwa bersejarah dilaluinya, antara lain 1. Gerakan Operasi Militer 9 Irian Jaya pada tahun 1996 sampai 1997. 2. Operasi Pengamanan Ambon Maluku pada tahun 1999 sampai 2000. 3. Operasi Pengamanan Poso pada tahun 2001. 4. Operasi Pengamanan Aceh pada tahun 2003. Tak hanya itu, Ansahar yang sejak masa mudanya telah malang melintang menekuni berbagai jenis usaha di tengah masa pengabdiannya, membuat dia tak terlalu silau akan harta, karena menurutnya apa yang dimilikinya saat ini sudah lebih dari cukup. Dengan semua prestasi serta pengalaman yang dimilikinya itu, serta dukungan langsung dari ibunda, keluarga, kerabat, dan masyarakat Desa Patila, dia optimis bisa memajukan dan meningkatkan pelayanan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Patila.
M. Amsahar SH yang ditemui di sela-sela kegiatan gotong royong bersama masyarakat setempat mengungkapkan bahwa dia merasa terpanggil untuk membuat Desa Patila lebih baik lagi. Dia menyebut ada 5 poin penting yang menjadi visi dan misinya. Salah satunya diantaranya yakni dia berjanji semua gaji yang diperolehnya saat menjabat sebagai kepala desa nantinya akan dia sumbangkan kepada masyarakat khususnya yang mengalami musibah, kedukaan dan bencana. Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Wajo TV melaporkan. Bisa sedikit kita ceritakan Pak masalah kegiatan yang baru kita laksanakan ini? Oh ya, begini. Kebetulan ada salah satu warga di Dusun Bu Patila atas nama Muhammad Tan. Ada undangannya untuk sama-sama dengan masyarakat di sekitar sini untuk membuka rumahnya. Gitu. Jadi mulai dari tadi pagi, dari jam 7 tadi saya di sini bersama masyarakat ramai-ramai saling membantu bongkar rumahnya, terus membawa ke tepi jalan sana. Sedikit Pak, pemirsa Berita Wajo, sekedar informasi, Bapak yang di samping saya ini merupakan salah satu bakal calon kepala desa di Desa Patila, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo. Dan satu hal yang menarik, saat saya lewat tadi di posko beliau itu ada salah satu visi misi yang mengatakan selama beliau nanti menjabat, dia tidak akan mengambil gajinya tetapi akan direlokasikan kepada hal-hal khusus. Bisa kita sedikit sampaikan masalah itu, Pak? Oh ya, insya Allah. Begini, kebetulan program kerja saya ada 5. Yang pertama masalah pelayanan. Apabila saya nanti terpilih jadi kepala desa di Desa Patila ini, insya Allah semua warga Desa Patila saya pilih kasih masalah pelayanan. Terus kedua masalah pembangunan. Insya Allah kalau ada anggaran turun dari kabupaten, saya paling utamakan jalanan tani, terus pos kamlin dia tiap dusun itu dengan tempat ibadah. Ketiga masalah rekrut karyawan. Apabila masih kepala desa yang diberikan kepercayaan atau tanggung jawab masalah rekrut penerimaan karyawan di PLTGU Sengkang, insya Allah saya utamakan warga Desa Patila dulu, baru saya ambil orang dari luar. Terus selanjutnya yang keempat bantuan, masalah bantuan. Insya Allah kalau saya yang terpilih, semua bantuan baik yang dari bansos baik dari BLT saya utamakan dulu itu, ya terutama itu juga beras miskin untuk masyarakat yang tepat sasaran. Saya tidak mau maksudnya ada orang berada dapat bantuan. Saya utamakan masyarakat yang betul-betul harus dibantu. Terus yang kelima masalah gaji. Insya Allah karena saya mau di desa ini bukan apa saya cari. Saya masih kurang lebih 12 tahun dinas saya di kepolisian. Saya minta pensiun dini karena mau membangun di Desa Patila. Melo kak mapa DC ko kampoku di tanah kelahiranku. Makanya saya bertanda tangan di atas materai 10.000. Apabila saya terpilih jadi kepala desa di Desa Patila, mulai dari dilantik sampai 5 tahun atau 6 tahun ke depan, gaji saya sebagai kepala desa saya sumbangkan untuk masyarakat yang kedukaan, contoh kematian atau kena bencana. Insya Allah begitu. Demikianlah wawancara kami bersama Pak M. Amsahar SH. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan beliau jika nanti terpilih bisa ditagih oleh masyarakat. Insya Allah. Check one. Berita wajib. Cool Edit Pro. Berita wajib. Sounds beyond. Berita wajib.